Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang hakikat karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu dengan saya sendiri Rahma Adelin dan rekan saya yang bernama Esa Nuhanda Putri. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi argumentasi, penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis yang formal dengan sistematis metodis dan menyajikan fakta umum serta ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Karya ilmiah ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ada 6 ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama ada objektif. Objektif ini menapak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya tidak dimanipulasi. Yang kedua ada netral. Netral ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang ketiga ada sistematis, di mana sistematis ini terdapat pada karya ilmiah yang dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Yang keempat ada logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya, pola nalar induktif atau deduktif. Kalau buat menyimpulkan suatu fakta atau data digunakan pola induktif, maka sebaliknya kalau buat membuktikan suatu teori atau hipotesis digunakan pola deduktif. Yang kelima ada menyajikan fakta. Setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Oleh karena itu, pernyataan atau ungkapan yang emosional seperti perasaan sedih, perasaan senang, dan perasaan marah hendaknya dihindarkan. Yang keenam, tidak pleonastis. Maksudnya ini kata-kata yang digunakan tidak berlebihan atau tidak berbelit-belit, langsung tepat menuju sasaran. Masuk ke jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya tulis yang didasari oleh data-data yang bersifat empiris, objektif dari lapangan. Makalah sendiri kerap dijadikan sebagai tugas yang diberikan saat proses pembelajaran. Meskipun penyusunannya terbilang mudah, tapi bagi beberapa orang butuh waktu untuk menyusunnya dengan baik dan benar. Ada 3 susunan di dalam karya ilmiah makalah. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan biasanya memuat tentang persoalan atau pembahasan tertentu yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan. Yang kedua ada pembahasan atau isi. Pada pembagian pembahasan atau isi makalah akan menguraikan mengenai inti yang relevan dengan rumusan masalah yang dibahas. Harus menggunakan bahasa singkat dan teori pendukung berdasarkan data dan referensi yang digunakan. Yang ketiga ada penutup. Penutup ini berisi ringkasan umum dari isi makalah. Di dalamnya juga meliputi jawaban atas rumusan masalah topik yang dibahas sesuai dengan bagian pendahuluan. Yang kedua ada artikel. Jenis karya ilmiah yang satu ini lebih sering banyak dijumpai baik di media cetak atau media daring. Artikel kerap ditujukan untuk mengemukakan gagasan seseorang secara subjektif mengenai peristiwa atau topik tertentu. Artikel bisa berupa karya tulis lengkap, tulisan non-fiksi, serta karangan tertulis yang tidak memiliki panjang tertentu. Adapun cara pembuatan artikel, yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan judul, yang ketiga menyusun kerangka artikel, yang keempat mencari referensi, yang kelima menuangkan ide pokok atau masalah, yang keenam membuat kesimpulan. Yang ketiga, kertas kerja. Kertas kerja biasanya disusun secara sistematis, detail, dan sangat terperinci. Dalam proses penyusunannya, sistematika pembuatan kertas kerja hampir serupa dengan pembuatan makalah. Hanya saja penyusunan kertas kerja membutuhkan analisis yang lebih mendalam jika dibandingkan dengan penyusunan makalah. Yang keempat ada paper. Paper merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan artikel ataupun makalah. Paper biasanya berisi tentang pembelajaran dan proses pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang perkuliahan.
Penyusunan paper dibuat lebih singkat dan padat dibandingkan dengan penyusunan makalah. Yang kelima, ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah dalam bentuk tulisan yang dibuat berdasarkan konsentrasi keilmuan dari teori yang sebelumnya telah dipelajari selama perkuliahan. Yang keenam, ada tesis. Tesis merupakan pernyataan hasil dari analisis atau penelitian yang lebih mendalam. Tesis bertujuan untuk dijadikan bahan analisis di bidang akademis. Yang ketujuh, ada disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah yang sangat kompleks, dibutuhkan analisis dan pengujian yang sangat panjang dalam penyusunannya. Yang kedelapan, ada text box atau buku teks. Ini termasuk ke dalam karya ilmiah yang bersumber dari kajian pustaka. Di dalamnya dikupas tentang prinsip-prinsip atau hukum-hukum ilmiah yang diakui dan diterima secara umum. Masuk ke karya ilmiah populer yang akan dijelaskan oleh Esa Nuhanda Putri. Yang kedua, ada karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer diartikan sebagai artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer, bisa juga disebut dengan bahasa media atau bahasa jurnalistik, untuk dimuat di media massa seperti surat kabar, majalah tabloid, media online, dan sebagainya. Penulisan ilmiah populer dianggap penting karena dapat berperan sebagai jembatan antara ilmuwan atau si empunya ilmu dan masyarakat awam atau tidak memahami ilmu si empunya ilmu secara mendalam. Jadi, jika seseorang menulis ilmiah populer, maka pada hakikatnya orang tersebut dapat dianggap telah berperan membumikan ilmu yang dianggap sulit dan rumit menjadi ilmu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ada juga ciri-ciri karya ilmiah populer, yaitu sebuah tulisan yang berlandaskan metode ilmiah dilandasi oleh dua ciri utama, yakni keobjektifan pandangan dan kedalaman kepuasan. Ciri keobjektifan sebuah tulisan distandari oleh hal-hal berikut. Pertama, berisi fakta empiris yang telah teruji dan dapat diuji kebenarannya. Yang kedua, tidak subjektif. Dan yang ketiga, tidak mengandung unsur spekulatif dan bersifat sensasional. Sementara ciri kedalaman sebuah tulisan ditandai oleh hal-hal berikut. Yang pertama, memperlihatkan kerja nalar dan bersifat analitis. Yang kedua, mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu yang disajikan itu terjadi. Dan yang ketiga, bahasan tidak menyimpang atau melebar dari pokok atau tema tulisan. Adapun jenis-jenis karya ilmiah populer terbagi menjadi 3. Yang pertama, esai, yaitu karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Kedua, artikel ilmiah, yaitu hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Dan yang terakhir, opini atau pendapat adalah untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Yang keempat adalah bentuk tulisan ilmiah populer. Karya ilmiah populer disajikan dalam bentuk deskriptif, namun tingkat deskriptif berjenjang sesuai dengan sasaran pembaca dan tujuan sajian tulisannya. Ada juga 3 bentuk tulisan ilmiah populer. Pertama, deskriptif naratif, yaitu penulisan sejarah dengan penyampaian yang mengedepankan kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Kedua, deskriptif ekspositoris, yaitu jenis paragraf deskripsi yang ditulis dengan tujuan untuk membuat pembaca mengenali bila bertemu, melihat, atau berhadapan dengan sebuah objek. Dan yang ketiga, deskriptif argumentatif adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan, balasan, atau ide pribadi penulisnya. Dan yang terakhir, perbedaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Pertama,
Karya ilmiah menggunakan bahasa baku dan formal, sedangkan karya ilmiah populer memiliki bahasa yang santai dan informal. Yang kedua, karya ilmiah menggunakan gaya bahasa yang kaku, sedangkan pada karya ilmiah populer disajikan dengan gaya bahasa yang lebih bebas. Yang ketiga, karya ilmiah menggunakan biasa dipublikasikan di perpustakaan, website, pendidikan, untuk kalangan pendidikan saja, sedangkan karya ilmiah populer dipublikasikan melalui media massa seperti tabloid, majalah, koran, dan untuk rakyat umum. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.